Oke. Nah, setelah tadi kita banyak berbicara mengenai cerita-cerita yang kayak gitu, jadi kan tadi sudah bicara juga tentang sebutan teh. Jadi kudu kumaha atau kan antara menyeimbangkan ilmu dan keyakinan. Keyakinan saja nggak cukup, ilmu pun nggak cukup gitu kan. Tapi saya juga pengen dengar dari Ustadz langsung nih, Ustadz Tep, cik, bercerita sedikit. Tadi yang kita bahas, ya dengerin kan aing mah galak ka Ustadz mah. Terlalu banyak orang yang bercerita itu hanya sekedar tahu. Jang bisa teh huluna cicing. Aing teh kikian wae. Kan. Nah, da ulah kan ngomong gieu di jokon gini. Ustad maju tuh, Tad. Maju Tad, belum kelihatan. Mita ieu teh anu timna Imo berbagi beras. Dan beliau tuh ustad di mana sih? Di Pesantren Aiwan. Pesantren Aiwan. Cileunyi. Ya. Banyak orang yang bisa bicara hanya berdasarkan apa yang dia tahu dari buku, teks gitu. Tapi kan Ustadz juga pernah dongeng ke saya tentang perjuangan Ustadz yang hubungannya dengan keyakinan tadi. Masalah berani mengambil sikap, saya mampu maka saya jalankan ini. Mungkin Ustadz bisa berbagi Tad atau pelit. Ya lo masih baru jadi siapa agak bukan ini. Ayo ngomong. Tad, lanjutkan Tad. Kumaha Tad kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sahabat Ustadz, saya belajar ingin menjadi, karena kalau menurut saya yang namanya Ustadz itu menurut saya ya sesuatu yang berat gitu ya. Cuma belajar menjadi orang baik, mudah-mudahan dengan keterbatasan ilmu yang Allah titipkan kepada saya bisa bermanfaat sebanyak untuk orang lain. Amin. Itu aja. Karena semua kita yang hadir di sini lagi belajar untuk baik. Tidak bangga dengan amalan yang telah kita buat, tidak juga berputus asa dengan masa lalu yang buruk yang telah kita lakukan. Pertama, karena setiap amal baik yang kita lakukan, barusan kita sholat, apakah ada jaminan sholat kita barusan diterima oleh Allah? Tidak ada kan? Kita hanya cuma meluruskan niat, membaguskan secara rukun-rukunnya, situ saja. Diterima atau tidaknya Gimana Allah yang maha tahu. Nah, kalau kita berbuat dosa, sekali kita bergibah, sekali kita apapun, itu pasti dicatat. Kalau kembali kepada masalah yang tadi, yang masalah yakin, hakul yakin, itu semua adalah proses yang kita lalui dari setiap ilmu yang kita peroleh. Lalu setiap ujian, justru ujian itulah sebenarnya yang membuat kita semakin yakin dengan adanya Allah. Alladzi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan mati dan hidup teh. Mati heula nya terus hidup untuk menguji kita semua. Siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Allah terbutuh orang sehat, terbutuh orang gering, terbutuh orang benghar, miskin. Tetapi apakah dengan semua yang Allah berikan kepada kita itu baik, membuat kita ahsan amal atau tidak? Masalahnya di sana. Nah hidup memang kieu, ayeuna gering sekan cager, aya teu aya. Sikapnya kita saja tah untuk kita supaya bisa bersikap istiqomah karena istiqomah itu istri 5 itu nggak boleh. Tadi kadinya tadi. Istiqomah itu sesuatu yang mudah diucapkan, tapi perlu perjuangan kita untuk merealisasikannya. Inilah perlunya kita komunikasi, kita punya sahabat-sahabat yang saling mengingatkan. Itu kembali kepada porsi kita masing-masing, di mana kita bisa memposisikan diri kita, tahu diri, tetapi pada endingnya tentu kepada Ustadz Pamit tadi, setiap apapun pasti Allah akan mintai pertanggungjawaban. Setiap helaan nafas, detikan mata yang kita hidup demi Allah akan Allah mintai pertanggungjawaban itu. Makanya kita perlu menambah ilmu, kata almarhum Ustadz Birhan, perbaiki diri, lakukan perbaikan.
lakukan perbaikan, perbaiki diri. Itulah PR kita sebenarnya. Semakin kita terus, karena dengan proses-proses yang kita lalui tiap hari pun, insya Allah dengan setiap kejadian-kejadian, justru kejadian itulah yang akan mendewasakan diri kita. Dengan catatan kita terus, kata Ustaz tadi, ada ilmu, ilmu yang membimbing kita. Kita perlunya bersinergi dengan orang berilmu, orang ada di sana. Karena mun orang hirup seseranganan mah, ya berjamaahnya kan, Iya. wae bebarengannya tadi. iya itu kan. Karena salah satu untuk menyatukan hati itu minimal kita dengan sering nyatu bersama. Mari kita nyatu. Mari kita nyatu. dia kebagian. Tanpa nyatu tidak mungkin bersatu. Mari kita nyatu. Tanpa nyatu tidak akan bersatu. Hidup nyatu. Oh, enggak. Hidup Tambi, nyatu. kata Tambi pisan. Aya nu enggal sumping oge nya, Kang. Juragan kontrakan. Hah? Juragan kontrakan. Pak Haji Kiai aku. Panjang. Lanjut. Mengapa baca Kiai Apuy? Dilanjut we. Sok. Gimana ini? Nah, kan kata Tambi pisan satu nuhun. Sautik nyeredet ya geuningan nya. Mi, lantas gimana Mi kita Mi? Ya kan sebenarnya problem mendasar rata-rata ketika orang berhadapan dengan situasi tidak percaya diri. Kata kunci yang lainnya adalah biasanya karena mereka tidak tahu diri. Tidak tahu diri dalam pengertian dengan bentuk pertanyaan who am I? Aku teh siapa sih gitu kan. Karena kayak pertanyaan bakal nyambung deh, namun orang geus nyahoan, oh orang teh A misalkan. Terus orang hidup aya di dunia teh tugasnya sebagai apa atau memposisikan diri sebagai apa. Nah, kadang-kadang orang juga tidak tahu posisi kita ada di mana atau bahkan memposisikan diri seperti apa. Karena seringkali orang misalkan ada banyak orang barangkali ada yang masih terjebak bahwa oh iya hirup itu adalah ketika kita hirup berojol, sekolah, gawe, geus gawe, kawin, boga budak, boga pamajikan, boga imah, boga mobil. Seolah-olah itu adalah capaian kehidupan yang geus kitu geus berarti beres tugas hirup urang. Lamun ngan syukur kitu itu persis seperti kata Ustaz tadi. Berarti orang teh masih kena memahami hirup teh ngan sorangan. Hirup teh ngan syukur cukup penjaga keluargaeun urang unggul. Nah, jangan-jangan visi mereka terbatas gitu. Jadi visi hidup mereka hanya sebatas untuk diri dan keluarganya saja. Padahal kesempatan kita dipertemukan dengan banyak orang, artinya ini adalah ceruk di mana kita punya peluang untuk tadi lihasani amalah, untuk memperbaiki dan untuk menambah kebaikan. Artinya dengan semakin kita banyak bersilaturahmi, dengan semakin banyak kita bersinergi, ini adalah menjadi tantangan tersendiri bahwa peluang kebaikan tuh banyak pisan dan bukan sekedar peluang kebaikan. Justru dengan kita bertemu dengan banyak orang, justru kita akan semakin mampu mengaca saha urang. Dan sakapeung urang nyaho diri urang teh ti batur. Bahkan menta nyaho ti batur, mang aya urang cek ente siga kumaha. Wawuh keneh batur tibatan urang sorangan anu ngalakonan urang saha? Urang tapi nanyana ka batur. Betapa pentingnya hidup bersosialisasi sebagai jembatan, sebagai bridge biar kita tahu siapa diri kita. Karena seringkali kita tahu tentang diri kita A, B, C itu justru dari orang lain. Yang ujung-ujungnya negatif nama jadi bahan gibah. Gitu kan? Sisi lain itu kan, sisi lainnya itu. Betapa bahwa kebutuhan kita ada bersama yang lain adalah justru adalah jembatan agar kita mengetahui siapa diri kita. Dan kita akhirnya bisa memposisikan diri kita ada di mana. Mematut-matut diri kita ada posisi di mana dan seperti apa dan apa yang bisa kita perankan. Nah, artinya bahwa untuk menegaskan visi hidup kita sendiri nggak bisa kita dengan cara hidup sendiri, harus bersinergi. Akhirnya kan kita juga misalkan memahami, misalkan tadi Mang Doni misalkan memberikan gambarannya seperti dalam situasi sholat. Ada orang yang tahu ilmunya, paham segala macamnya, tapi belum tentu dia punya keberanian. Pun sebaliknya dan seterusnya. Nah, itu kan situasi sosial yang selalu kita hadapi di masyarakat. Pada dasarnya setiap orang punya kapasitas menjadi RT misalkan. Tapi nanu kapilih dengan hiji. Atau KBW jadi RT padahal mah. Setiap orang punya kapasitas menjadi RW.
dengan masing-masing pengetahuannya, tapi nah teu kabeh jadi RW. Gambaran di sekolah, sakelas, guruna sarua, anu rek hijina mangan hiji we teu kabehanana. Betapa gitu kan. Hidup akan selalu dihadapkan dengan situasi itu. Tapi pertanyaannya, fragmen-fragmen itu semua untuk apa? Salah satunya adalah untuk media berkaca pada jiwa. Biar kita semakin mengetahui posisi kita ada di mana. Semakin kita menegaskan tugas kita tuh apa sebenarnya. Ketika pentil diciptakan dengan kadarnya, nggak mungkin dia jadi tangki. Karena tangki sudah diciptakan dengan kadarnya. Ketika semua menjelma menjadi sebuah motor, aya pentil boga kahayang jadi lampu hareup. Tarima, orang sebagai pentil najan nyumput. Tapi omat, pentil kempes. Nah, artinya bahwa ini akhirnya masuk pada level kadar ya. Dengan kita sering bersosialisasi, akhirnya kita tahu sendiri kadar kita ada di mana. Goal getternya adalah kemudian ketika ada bersama adalah respect. Nah, itu. Respect. Rasul Muhammad dengan segala kemampuannya, dengan maksumnya, dengan kapasitas beliau, kenapa masih membutuhkan sosok Umar? Kenapa masih membutuhkan sosok Abu Bakar? Kenapa masih membutuhkan sosok Utsman? Kenapa masih membutuhkan sosok Sayyidina Ali? Padahal dengan segala kapasitasnya beliau mampu. Tim ya. Beliau ingin mengajarkan kepada kita. Najan maneh sagala boga, najan maneh sagala bisa. Kayak heula maneh teh jelema. Ulah rasa maneh kami oge kan cek paribasa. Tapi tetap respect pada yang lain. Dan respect yang lain ada juga cara bagaimana kita kemudian mengaji diri, ngaji rasa, itu mana? Kayak mana babarinya? Ngai imaman mah babari ngai imaman hirup sorangan aja, ampun. Mangawe papi jadi imam subuh tapi imam jang diri sorangan, ampun. Karena tadi mah ujungnya tadi, setiap orang akan dipertanggung. Bahkan yang bikin berat, bener tuh sih, ada seorang umat yang hanya punya satu cangkul aja 40 hari dihisab nanti. Ya. Kapak. Dan Mau mana buka Kawasaki, buka. tau nggak bahas kata aing aing jadi gitu kan aing. Salah 800. Baca mana 100. Oke. Itu salah 800. Jol jawab we cenah matak aing mah pamajikan teh hiji we cenah ada sendiri hisab. Don nambahan Don. Jadi memang kadang kita merasa pede itu, sebagian orang merasa pede karena sudah berilmu. Jadi mereka menyandarkan kepada keilmuannya. Kadang ada teman saya yang bilang bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Kadang saya bertanya sama dia, kalau begitu prinsipnya di mana Allah? Ya. Kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil, di mana Allah berarti kalau gitu? Saya tanya, di mana Allah kalau prinsipnya usaha saya tidak akan mengkhianati hasil? Sebagai salah satu teori ya. Ya, Tapi sebagai kebenaran kayak geula. tidak bisa. Karena tidak melibatkan Allah, dia bersandar kepada kemampuan dia. Aing unggul. Ya, usaha saya kieu pasti hasilnya gitu. Belum tentu. Kadang orang usaha geus mati-matian oge belum tentu hasilnya sesuai dengan yang ekspektasi. kita inginkan gitu. Makanya dalam setiap pekerjaan pun kita harus melibatkan Allah gitu. Jadi ada kadang kita lagi di bawah, tapi kita yakin bahwa dalam surat Al-Nasr itu Ya. setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Jadi jangan pernah berputus asa. Karena memang Memanggih najak bakal manggih mudun. benar gitu. Kalau misalnya kita sekarang berbicara kepada orang-orang yang menganggap dirinya mampu padahal dia nggak mampu, apa yang mau kita sampaikan? Oke, saya jujur, saya termasuk orang yang sering menyalahkan kepada orang-orang yang mampu tapi termaksa daek gitu kan. Karena kan, jika tadi saya ngobrol aja heureuy sih ya, bari nyebrang ka Ustaz. Tat, naon cat buru kieu? Ah, henteu kieu. Dengke kan mana tuh ngomong, aing nu ngomong wae, dan aing mah jelema ngaco gitu tah. Mun mana cicing wae, jadinya aing gue nu ngomong ieu karunya umat. Itu kalimat yang saya sampaikan kebanyakan kepada orang-orang yang sebenarnya mampu gitu. Ya. Aing mah kan bisa ngomong, karena ada satu kalimat juga kan Rasul pernah mengatakan bahwa ucapan bisa menjadi sihir.
Gitu tah. Jadi Kata bisa menjadi mantra. ya kan bahayanya orang mungkin bisa merangkai kata untuk ngobrol, kasih imong, kasaha gitu kan. Padahal satu sisi pemahaman orang terhadap dasar-dasar agama nanti kan masih sangat lemah. Saya kita bicara hitungan matematika lah, berapa lama saya belajar agama dengan berapa lama beliau belajar agama, kan harusnya beliau bisa menghadirkan lebih gitu lah. Cuman eraan gitu kan, aing makan cengos di mana. Tapi akhirnya kan dunia ini banyak dikuasai oleh orang-orang cengos jika orang istilahnya anu ngarasa mampu padahal tuh mampu gitu tah. Nah ini non Mampu lah jabat hiji mah. tante sih. Wah, iya mending sabrak kalau disensor baik. Ya bos YouTube gel. Habis loba pisan. Nah jadi kira-kira tadi kan kita akan membagi kesimpulan ini menjadi dua. Apa yang mau kita sampaikan kepada orang-orang yang mampu tapi dia tidak mau bergerak? Ngukur ku kujur ulah bujur. Ya. Artinya Hese. Nur. lain. Jadi konflik lain aing mukul udah ngerti eta mah pasti loba. Intinya ya orang enak akan menyampaikan kepada yang dia mampu. Tapi dia nggak tapi dia tidak berbuat. Apa yang mau kita sampaikan? Motivasi. Sok, kira-kira naon yang mau disampaikan Don? Kira-kira untuk ya bayangkan we nu nonton enak jelema nu sia teh mampu kan. Teu beraksi gitu tah. Naon urang tepikeun ka mainna mah. Sok atulah geura digerakkeun maneh teh awak teh. Ya paling intinya motivasi buat dia kuasainya di bidang apa gitu. Misalnya dia ngajinya bagus, ayo maju dong jadi imam gitu. Kamu tuh bagus ngajinya, makrojnya bagus, suaranya bagus, kenapa harus takut jadi imam? Justru nanti makmum lebih khusyuk salat gitu. Jadi motivasi buat dia gitu, motivasi. Mana ya terus kira-kira? Lamun cek sibah itu mah kudu loba modal tapi nya. Benar eta maneh. Modal motivasi dari orang lain. Cuma loba support gitu. Pinya, bener Pi? Benar. Gitu. Kok saya gitu. Yang akur. Jadi teu pase-pase Acan. Deket kere jeung korek. Deket kere korek ya Abi. Gede-gede jauh mareno. Pasti geus dilogoran rek alungkeun. Nu lain. Mong, naon nu rek tepikeun ka jelema anu sebenarnya mampu tapi teu bergerak. Jadi ingat wae nya kata-kata dia urang. Panis kasih deui ku aing, kalahkeun ka aing. Tapi memang ku urang setelah dijalani sampaikeun ka ayeuna urang cek pais mong maneh baheula mah asam lambung pasti we kambuh deui kitu nya. Da sia teh sok menang ngalamokan urang. Alhamdulillah ya Allah. Insyaallah. Bener, mun keur geuring sia teh aya wae. Datang. Si kinaon Gus? Datang gitu nya. Jang. Kemalingan jang. Ai, disensor ke. Jadi amun cek dirinya makan jelema mah kudu aya nu aya kadaek gitu. Jadi cukup kudaek we heula modal utama mah. Gitu. Jadi kanu mararampu teh ieu sok atuh hayang daek we. Jadi maksud urang mah ya, urang ngalakukeun jeung ustaz jeung saha ngajakan teh supaya kieu batur teh aya kadaek gitu ningali si imong wae jiga kitu. Bisa, biar aku urang mah leuwih mampu batan manehanana. Gitu tah hayang saya mah kitu, urang badan yakin saya melakukan seperti ini teh mudah-mudahan teh batur teh jadi hayang gitu hayang we bukan mampu urang mah teh matak aya diajak hayu we heula hayu Daek heula gitu. daek we heula kajian urang ngangkuban di jero heuh. bener jiga maneh kitu kamari ngangkuban teh kenapa beas ieu ngangkuban we kieu sia Eta kunaon tapi Mobil pinuh ku beas, gue sayu kan milu aing pas naik eueuh tepat juga aing ngangkuban. seberapa jauh? Lila lumayan. Tadi ada ke pesantren. Tadi sangka beas. Iya mah daging na. Tadi babetkeun. Bunciteun. jadi lamun ku daek mah nya gampang gitu jadi ngebentukna atawa geus aya dimotivasi begitunya gitu ngeunah tapi lamun geus eueuh ka daek mah diajakan kieu di bibita gitu nya hese gitu jadi kudu hey daek we heula daek gitu urang teh jadi ngabenyat daek we heula yuk ini teh heula gitu jika kasih Agus gitu kamari terbukti manehanana dengan bor ieu ka mana deui geus lah urang rek balik urang teh nama geus sore urang car balik ti kamari cek urang teh nepikeun ka kitu akhirna mah apa gitu akhirnya jadi manehna ge jadi hayu nagih deui hayu
gitu. Mata hayu we sakali we heula, hayu milu we heula gitu. Kayak gampang lah gitu kaharepna mah. Gitu ah. Jangan FPR oke suka kita. geus tama pasti off the record tama. Naon? Jang, cek mana Jang? Ya daek. Aing. Kelat ke hell. Oh iya. Maksudnya naon maneh kira-kira pasti maneh pernah ngarasaan lah apakah di kantor, di lingkungan barudak motor maneh atau di lingkungan ulin. Jelema nu sebenarnya mah mampu sih. Nya. Naon meh tepikeun ka manehna? Yang penting mah eta cek aing mong daekan heula we. Tah di ujungna teh kan sok aya nu sia Maria atau kumaha. Eta mah keun we heula. Iya. Jadi tong wah kepikiran orang penilaian orang kumaha kerjakeun we heula. Daek heula aja eta. Berarti kalau misalnya masalah era berarti dia berhadapan dengan penilaian orangnya. Nah, betul. Tong didengar teuing lah sih. Nya eta. Jadi penilaian orang mah keun we heula. Nu penting mah daekna we heula, laksanakeun daek. Hasilna halus nya mampahkeun batur ke urang. Gopetnya introspeksi gitu we. Amun goreng tong di-upload ya mun. Tapi terbukti eta keur mimiti diajakan ku urang. Yo, memang kieu. Lalu saya bayar ayo daek we lah. Kamari pan. Mana kami ujung ke api. Sampai ka Cililin ka Cilangari. Sampai ke Gunung Halu kan? Cilangari. Leuwih jauh ti Gunung Halu. Ya, lebih jauh. Cilangari. Ya. Tapi mung deui mobil. Rudat mah mobil. Gitu. Teu bisa sare. Dia bawa sedan. Naon baik tepikeun ka jelema nu sebenarnya mampu tapi manehna teu prak gitu tah. Sampai ke Malang. Ya, ari saya mah ningali kadang-kadang orang no ngerti ya yang punya ilmu, kadang-kadang dia karena dia udah punya ilmu tuh kadang ada rasa takut pertanggungjawaban gitu nya. Tapi kadang-kadang lamun saya sebagai orang bodoh kan melihat gara-gara orang bodoh, meren yang kurang ilmu, kadang-kadang gini. Ari kadang orang yang punya ilmu teh karena takut dia udah merasa nanti lamun kieu jadi efeknya berakibat panjang, tapi kadang kalau dia nggak maju juga efek yang orang yang tidak tahu yang nggak punya ilmu maju jadi berbahaya juga, hancur gitu. Kadang-kadang memang harus dimotivasi, kata saya mah dimotivasi bari jeung disisieun gitu. Lamun sayanya di perjalanan gitu aya apal jalan tapi terdaik maju diharap daripada orang nyasap bareng-bareng mending mana kudu maju gitu. Lamun saya gitu sih. Jadi harus mengambil keputusan karena kadang kan kalau orang yang pintar nggak maju mah jadi yang lainnya jadi terima kekacauan bagi saya mah gitu. Good. Tan bae nambihan teh naon bae dugikeun ka jelema nu kitu. Dua. Apa? Doakan dan libatkan Allah. Kita didoakan dia. Ya. Kalau toh dia ditakdirkan oleh Allah bagiannya, doakan dia supaya bisa dikuatkan karena orang kita itu orang beriman itu kenapa orang beriman itu ujiannya banyak bukan kuat, dikuatkan oleh Allah. Dikuatkanlah kita pun kalau toh dia antum menjadi orang terbaik untuk masalah ini, pertama doakan dia. Dan yang kedua dia pun suruh banyak berdoa kalau antum dilakukan ini hisabnya berat, minta kepada Allah kalau toh ini menjadi bagian antum harus antum kerjakan, minta kepada Allah ya Rabb yang terbaik, kuatkan saya. Iya. Jadi kita mendoakan yang terbaik. Kalau orang dia bisa, kalau contoh dia bukan yang terbaik, kita pun doakan. Mana tas lain bagian dapat berjanyawan doakan itu. Karena kita tidak tahu akhir seseorang itu. Iya. Kenapa kita tidak boleh menjudge seseorang kan tidak ada sul atau susul kan tidak tahu orang. Maka kita tidak boleh menjudge seorang aina kayaan kieu. Saya yang tidak bertato belum tentu saya lebih baik daripada orang yang bertato. Kewajiban kita libatkan Allah dengan doa itu. Yeah. Doa buat kita dan doa buat beliau. Didorong. Selain dimotivasi pasti dimotivasi. Betul. Bisa. Ternyata gara-gara nasi padang kan. Kita tahu bertato ngomong kan. Ngeri. Kang. Siga nama dikasih gambaran salah satunya mungkin dikasih gambaran komparasi antara situasi yang tidak berhasil atau situasi yang memang ternyata gagal, misalkan kasih gambaran itu
dan kasih motivasi pada akhirnya ya maneh teh mampu gitu sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ternyata dilakukan sama orang lain gagal gitu bahwa Anda itu mempunyai kompetensi untuk melakukan itu gitu. Jadi dikasih gambaran apa namanya deskriptifkeunnya nah, mun gitu. ieu bakal kieu loh mun ieu mun maneh bakal kieu nah Jika makanan dibongkar. keren kira-kira gitu lah. Sip. Saya cekap pisan. Api, kumaha Api cek Api? Geus pi, tepuk. Mana tah? Di mana gitu? Be korek panas. Siga nu hayang di baledong. Soalnya lamun si Api geus ngomong geus can aya gluduk mah. Aing disarwakeun jeung toke. Komodo. Jadi Ustadz Pami tadi ceritakan mengenai orang-orang yang mampu itu ulah jangan sampai terhalang oleh nah dan juga jangan sampai menyalahkan keadaan bagi dirinya sendiri dan keadaan yang lain. Dan sebetulnya tadi kata Ustadz betul, didorong, dimotivasi dan didoakan. Dan yang lainnya lagi mungkin begini, kita harus betul-betul yakin bahwa kita itu mampu. Kenapa tidak? Karena rusaknya sesuatu itu ya akhirnya kita juga akan terlibat karena kita membiarkan yang tadi tidak mampu dipaksakan ngarasakeun. Iya, dan kita sendiri kok tidak maju, terhalang. Jangan sampai terhalang oleh hal yang sebetulnya mungkin tidak akan terjadi. Kenapa tidak dilaksanakan saja? Maju. Betul, motivasinya harus sampai seperti itu, Ustaz. Selain doa dan bergerak gitu tadi, bergerak. Kalaupun tidak bergerak ya maka ya ada pembiaran. Jangan sampai terjadi pembiaran. Ya mudah-mudahan itu juga bermanfaat ya, terutama untuk saya sendiri. Terima kasih ya. Nuhun Api. Nusane tah lebih lebet tah. Mang Jayan. Bos. Tah. Bos. Karena yang menarik dari di situ ya, terang jadi yang menarik yang kita selalu lakukan di sini adalah semua yang hadir adalah teman. Ya, teman sebangku. Enggak ada guruan. Jadi akhirnya konsekuensi dari situ semua orang harus bercerita. Yang kajian mah kudu ngomong wae teh. Edek moe pare di dieu. Edek moe pare di dieu. Mending ngomong daripada moe pare mana di dieu. Lanjut deh. Mengajarkan public speaking. Ilmunya dari pengalaman saja. Kan ini bagian dari. Bos. Ya. Karena kita sadari bahwa ilmu itu akan hadir dari berbagai pengalaman. Ya. Betul. Jadi Dari berjamaah tadi ya. Betul. Dari berjamaah. Sok enggak? Hampir sadayana mungkin tos jawabnya. Siapa Ades? Nyantai, bro. Baledog pi, Bang Baledog pi. Geus kasasaha. Hampir terwakili semua menurutnya. Tapi cik. Kalau dengekeun aya tapira. Aya tapira. tapi mungkin ya kata Ustadz Atep ya tadi, kita mohon doa supaya ada campur tangan Allah kepada beliau yang sangat kompatibel untuk memimpin atau untuk menjalankan tugas. Jadi pemimpin itu supaya beliau bisa Allah bisa bercampur tangan kepada beliau itu untuk mampu untuk kuat gitu berdiri di sana gitu. Nah seperti itu mungkin ya untuk ikhtiar secara langsungnya kita mungkin bisa dialog atau pemaparan kayak ketum tadi yang dikatakan itu ya bagus sekali gitu ya. Mungkin itu soalnya udah habis semua kayaknya ini. Juragan kontrakan.
Mang Sony. Itu apa? Itu kumaha itu? Udah kan Mang Son, antepkeun we. Antepkeun we dah. Hand hitip. Teu naon bapak majikan oge teu naon. Bebas. Moal tuh ada tuh. Kelihatan suami takut kalau ada di rumah. Abang tuh bukan pemajikan nih sombong. Ngepret langsung. Tengiluan ta. Oh, siap Mang. Sabar mau bingung tadinya geus dipejakeun kabeh itu udah diucapkeun. Jam pribadi saya mah 3 lah. Kahiji ilmu yakin. Kahiji ilmu yakin, kadua aya nun yakin, katilu hakul yakin. Contoh we bieu lah. Salah sahiji contoh we nu bieu. Urang teh rek salat ya. Bejakeun tong, Om Andri. Lain aib ulah dibejakeun. Lain aib ilmu ya. Umum. Ya, ilmu ya. Contoh we binya anu tilu eta we lah geus puguh kitu nya, ilmu aya nun yakin jeung hakul yakin. Urang teh beuteung rek salat. Aduh sapatu leungit moal ye. Lamun ditu dari dinya. Nah, gitu kan. Lamun urang mah yakin yakin lah komo nepikeun ka ilmuna, nepikeun ka hakul yakin. Urang insyaallah moal. Percayakeun ka Allah gitu. Nu kaduana meureunnan contoh nu kaduana mah meureunnan kumaha posisi sih. Tanya lamun urang misalkan urang teh geus diprediksi urang teh yakin kieu ternyata di balik keyakinan eta teh aya di situasi lain perjalanan Allah anu lebih baik yang urang gitu. Mungkin ini perjalanan Allah. Contoh nu kamari gitu, Pi. Urang perjalanan geus niat ternyata urang di pertamana aya kendala sampaikan ke urang balik deui gitu kan ngagas teh. Itu kan berarti ada rencana skenario Allah yang lebih baik mungkin yang urang-urang gitu. Dan kita tidak ketahui. Iya, dan kita tidak akan bisa mengetahuinya itu. Mungkin itu Doanya tapi pisan. Nuhun. Gomen. Ais. Penutup gitu. Tilu cenah Tutup bae. Mangga eta mah usah ngomong teh tutup doa. Apa tadi teh motivasi orang yang mampu ya padahal tidak mau melakukannya gitu ya. Sebenarnya kalau kita sebagai muslim, seseorang yang sudah beriman harusnya sadar bahwa kita diciptakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Nah, minimal kita bermanfaat di keluarga sendiri mungkin, di komunitas ada atau ya dimanapun berada lah gitu ya. Dan buat kita mampu itu kita harus sering interaksi ya berjamaah ya mungkin ya, belajar dengan ilmu ya, teman-teman sharing lah gitu ya. Itulah mungkin buat teman-teman yang misalkan masih nggak kurang pede atau ragu tidak usah ragu ya, tidak usah ragu karena kita punya Allah gitu. Dan saya juga tapi Allah ragu punya kamu. Tah eta berat. Ini Anda juga kan sekarang misalkan saya aktif di majelis lah istilahnya gitu. Pertama kan nggak yakin. Misalkan pengajian di Al-Quha teh bisa berlanjut atau henteu terus dan lain hal gitu kan. Ternyaho lah ilmuna gitu. Kudu kumaha ieu carana misalkan kudu amplopna kudu ustadna kudu sabaraha juta teu apal kan bisi kan gitu aya nama gitu. Dengan keyakinan saya pribadi terus saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu juga, yang soleh juga, Allah mudahkan semuanya itu karena kita ada punya kemauan apalagi dengan sadar diri kita terjadi masalah orang misalkan tidak bisa mampu dalam hal materi atau apa, mungkin sedekah waktu teh cek si Imong teh mah kadang hese jelema ini mah diajak kebaikan ku sedekah waktu ge hese ya sabab lamun teu boga kemauan teu boga kemampuan moal disanguan ya mudah-mudahan kita sebagai muslim ada
Siapa ternyata? Kedua kali. Abi mah kabitnya. Lanjut. Bagus. Abi mah kabitnya makan mah juga ormas. Oke, keluar tak. Kasar. Ayo jadi poh deui. Kalau siapa? Terus ulang aku dari tak itu kan. Ya tadi ulah ragu dah. Ya ulah ragu. Terus kita sebagai muslim ya kita yakin bahwa kita mampu dalam segala hal sebenarnya mah. Terus kita sadar bahwa kita mampu misalkan dalam hal bidang usaha ya maksimalkan di usaha. Misalkan dari bidang dakwah. Di bidang misalkan sedekah dan lain hal banyak lah sebenarnya kebaikan yang bisa kita lakukan. Cuman ya kitanya sendiri yang suka menutup diri, tidak terbuka untuk bahwa orang teh bisa deh. Nah si eta bisa sedekah behas 25.000 sebulan dah padahal aing bisa gitu. Kenapa tidak gitu? Ya minimal sadar terus coba lakukan. Masalah hasilnya baik atau tidak baik itu Allah yang menentukan. Mungkin segitu. Cukup sekian. Shadaqallahu alazim. Walau alam. Siap. Nah, Kan tadi ada perspektif lain. Oke. Ada perspektif lain dalam semua ini. Suatu ketika kan ada sahabat yang justru mengatakan pada Rasul saya ingin ikut perang. Saya pemuda kuat, boga senjata, punya kapasitas gitu. Tapi justru Rasul meralang. Bukan karena dia punya orang tua gitu. Jaga orang tua kamu. betul. Artinya dalam hal ini bahwa kata kuncinya adalah bukan hanya sekadar bahwa ternyata kita sekadar ini orang teh mampu berarti orang keduka hareup. Tapi lihat kontekstualitas. Situasi kondisi realitas. Ya, skala prioritas itu kemudian menjadi salah satu. Artinya pada masa itu pun Rasul tidak memaksakan, bahkan tidak mengharuskan semua pemuda saat itu Bahkan untuk bisa melarang ya. bahkan bisa. Melarang. Udah kamu bertahan, kamu jaga di sini. Namun kabeh lalaki ikut ke perang, lembur ya. Ya. Jihadnya di situ ya tadi. Dia jadi artinya ini yang saya bilang bahwa bagaimana kita menerima kenyataan. Bagaimana kita menerima karena sakapun kan berat mah narima. Paling berat yang narima. Ya. Narima sesuatu anu tidak sesuai ekspektasi diri. Eta anu paling berat. Kahayang orang teh siga batur, nginum perang ka hareup. Asa panggagahna geus terus-terusna, pride muncul. Terus kurang jadi ngarasa leutik kate gara-gara cicing di imah. Malah disebut-sebut, "Tuh saya maneh make rok." Oke? Itu kan ada ini orang kemampuan jadi perang. Ya. Cek pemajikan itu. Sar keluar, oke. Mana nah teh bisa jarekan. Lain, iya Pak, sorry Pak, AWD lieur. Asli. Sorry, wajib kapasitasnya hirup aja pamajikan. Ada ya, Gus. Ya, berarti ilmu pemajikanna loba ya. Oke. Aja sih. Kang Ibing. Anu sieun. Nah, mereka dia ada di titik Oke. Aduh. Nyambung deui kan aya ceritana gitu kan ya, masalah perang gitu ya. Pertama si istrina teh nitah kasalakina teh ya, aduh. Ciri wanita yang akan masuk surga gitu ya. Sok itu perang. Cek salakina teh maut lah gugur. Teu ceurik si istri teh. Aya anak nangis dewasa. Sok ikut perang. Kalau bangga gitu nya maut teh. Terakhir manehana ikut berperang. Nah itu anu istri anu bagus itu. Ayeuna mah urang berperang ya. Rek di jalan jihad. Ge heula cenah ieu di imah can dahar cenah ieu cing rek kumaha gitu. Dahar we. Tetap harus utamana mah keluarga. Ku ayeuna ku zaman ayeuna. Tapi untuk ke depan mah walau alam bisa sebab itunya bahwa orang bakal terjadi perang kealaman mah kurang gitu kan. Ya kan ai perang teh enggak suka perang fisik mah. Iya, ayeuna mah kan berat mah kan perang batin, Perang mata. eta. Hawa nafsu kita sendiri. Hawa nafsu ayeuna mah gitu. Ngeri tawatan. Ampun. Ampun. Cicing di imah. Nya itu kan. Ker kawin mah mau. Geus kawin malah sih.
komunitas Cireok. Jadi ceritanya kieu. Jadi kalau 4 itu laki-laki yang punya istri 4 itu Superman katanya. Si goblok heureuy nya ieu mah ya. Geus atuh jadi. Jadi kan penasaran jadi dari taman. Goblok lagi penasaran. Jadi orang laki-laki yang punya istri 4 itu Superman. Karena dia bisa mengatur 4 orang wanita. Kalau orang yang punya istri 3 itu ibaratnya disebutnya ini Ultraman. Dia bisa menginikan 3 istri. Namun punya 2 istri, gentleman. Jadi dia bisa menunjukkan orang boga pamajikan 2 ya. Pamajikanna nurut kabeh duanana. Lamun punya pamajikan 1, kamu cemen. Anu paling parah kumaha lamun misalnya teu buka pamajikan terus. Taeta. Abdi aduh aing urang nyaho jawabanna. Urang nyaho jawabanna. Kan anu nomor 1 mah semen. Anu teu buka mah semen. Bener ngabatur. Abago. Sabar dia aja. Aduh jepoy. Dah, dongengna semen kawin. Kalau macam itu dia. Halo Akbar. Didoakeun pisan. Memang yang membuat orang-orang sulit bergerak salah satunya kan adalah di dalam konflik itunya. Konflik yang paling kalau kita sudah berbicara dari segi sosial, numpang deket adalah konflik dengan lingkungan. Ya. Kemudian konflik dengan teman, kemudian konflik dengan sahabat, dan yang menjadi akar semuanya adalah konflik dengan diri sendiri. Makanya dia dikatakan bahwa benar nguruskan hawa nafsu, nundukkan hawa nafsu numpang esena. Nah, itu yang kemudian disebut jihadul akbar. Nah, oke. Karena dengan menundukkan yang pertama tadi, yang KDG beres. Ya. Karena kan yang membuat kita sulit ngomong ya misalnya, masyarakat centang tuh butuh orang. Bisa jadi orang salah ke masyarakatnya kalau kitu kieu gitu nya. Bisa dilakukan Nya, nu kadua, da barudak urang jigana mah teu narima kieu acan urang teh dilelewe urang ngagawekeun kieu teh gitu kan. Kemudian teman terdekat yang menjadi teman curhat gitu kan. Geus lah maneh mah ulah lah mending maneh mah kieu we. Jadi dukungan pun enggak ada. Tapi andaikan sudah memunculkan kepercayaan diri dari dalam untuk beres ke diri sendiri we nya, da aing bisa. Rek balad aing ngomong naon ge, geus we kalem heula dan niat aing mah geus lillahi ta'ala ikrar Allah ya. Yang kedua, yang ketigana ketika saya ragu, ketika saya sudah yakin lingkungan pertemanan pun eueun setuju, ada aing kudu ngagawekeun dia. Kemudian yang terakhir yang keempat, lingkungan umum yang kita nggak kenal sekalipun meragukan yang geus we, da aing mah yakin. Makanya menundukkan keminderan dari dalam diri itu merupakan kunci untuk berdamai dengan yang lain-lainnya. Mun orang masih kena kaganggu ku batur gitunya. Ini kan kita berbicaranya dalam hal tentu apapun yang orang lain sampaikan harus kita jadikan pertimbangan. Wajib kita mah. Sangat ngaco-ngacona tapi harus jadi pertimbangan. Cuman pada akhirnya kita yang harus bisa mengukur resiko mana yang dijemput kurang kan gitu. Resiko tidak berbuat atau resiko berbuat. Kalau saya termasuk jelema mendingan gagal pas nyobaan. Tibatan gagal saacan ngaleng-kaleng acan. Handeueulna sok kudu ibadah. Katakan orang ceritakan kan gitunya, orang menang tiba pisan mah. Cek saha teu bisa aja kan. Da jelema da barudak ayeuna mah, ya bahasa kada saya ngarasa aya kejadian naon. Da jelema ayeuna mah lain masalah teu bisa, teu daek. Loba masalah bisa mah bisa diproses. Masalah bisa mah urusan proses. Tapi masalah daek, eta urusan maneh jeung maneh. Ya. Tolong. Nah, ya kan? Kenapa? Iya, maksudnya rek ngomong ke saya nya. Yang saya adik saya mah lamun ditanya bisa nya langsung diajak ku imong gitu nya. Ayo gitu. Nya saya mah teu ieu nya ya alhamdulillah istri saya mah namun saya ngomong saya diajak imong ka dieu. Ayo pasti dijinan jadi ada seseorang diajak ke mana we maksudnya nyebut siga naon sih ya
Nyebut tiga naon Di atas nama wae ya Bang. Buru. Ya, jadi saya teh hayu wae gitu selama itu dalam hal ibadah atau apanya, misalnya nyari jihad mah kan udah zaman ayeuna kayak perang jihadnya. Pokoknya orang bisa membantu dakwah atau apa, hayu saya jika ayeuna saya ge nya berwakaf Quran, tiba-tiba ya teman ningali saya sok ngiluan papa, tiba-tiba mainnya ngomong daik teh mainnya ngirim ya Al-Quran nya bismillah saya mah gitu. Jadi tapi kadang-kadang sok sieun kadang-kadang sieun kieu baturnya ningali kan kadang kan memang diupload ke sosmed, tapi memang saya nu kegiatan wakaf Quran nasku saya mah teu diupload karena nya eta mah nya bagi saya mah eta mah. Tapi dia omongannya diupload di YouTube masalahnya. Oh nya. Tapi kan begitu teh ketinggali. Kurang difoto dia ngomong. Ya tuh baik. Gitu saya sieun ieu maksudna ieu teh bisa kadang-kadang saya berpikir aduh nya sieun saya jadi ria nya batur kan ningali maneh mah sok indit-inditan wae. Gitu saya nya komo pas waktu saya nya eta ingat pisan saya pas waktu kemarin saya balik di Jogja jeung Usbon teh si ada namanya Mas Anto. Eta teh ngomong kieu, "Dari mana, Mas?" "Dari Jogja." "Wah, Mas ini sultan. Zaman corona gini bisa touring." Orang pada ya gitulah kondisinya gitu. Saya gitu. Ya saya sieuna orang ningali namanya di sosial media kan zaman ayeuna ningali siga ieu wae gitu. Dan kalau saya potong. Ya. Ini juga salah satu yang saya lihat salah satu kelebihan Faiz. Faiz termasuk jelema orang pandang selalu mengatakan ya. Bisa. Padahal jika kamari boni nempo sih mau motor geus ripuh, nggak stop kieu. Wah geus kuat si Faiz. Lalu ingat ketika waktu dulu masih suka nganterin keluarga orang nyetir ya. Iya. Geus tunduh ka ciri ku pamajikan mah geus tunduh ya cenah karunya. Jadi saya melihat memang Faiz itu termasuk orang nu bisa weh. Dan sebenarnya kan ini yang dibutuhkan di kita sekarang. Peda nu barisa jangan bisa ke mana gitu nah. Makanya ya orang mah banyak sebetulnya yang bisa digali dari kunaon Faiz begitu. Sok cik kamu misalnya nanya, "Nah, mana selalu ngomongnya?" gitu. Karena saat acan Kang Faiz ngawalar, interupsi sekedap. Tadi nu kuas sebutkan tos masuk kana kesimpulan tacan. Tacan. Oh, menang teh atas. Kurang gitu. Pamit tacan mangke abdi nyungkeun ti api we. Margi api gua izin. Usaha ya. Usaha nengkol. Ini usaha ya di orang wina. Usaha tadi kan terus nyebatkeun bla 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 bla. Ka sambung deh ke Kang Faiz menurut kita cinta nah eta kesimpulan juga kesempatan gitu. Tadi literasi kesimpulan nangke siap. Kemarin kita kayak jena abdi terus saya janji. Oh kan. Kadoana, nabi maka dia pangpayuna. Oh iya benar. Jadi wajar. Jadi pangpayuna gitu. Tapi itu kusaha jadi kusaha di keluarga Wina ya. Kapannya eta sabelah. Malahan abdi itu pareneng-renengnya terus apa. Nuhun. Kalau ilmuna iya di dunia luar biasa lah. Rangka ikhtiar. Oh, beda ikhtiar. Mudah-mudahan ketemu dengan Haku Yakin. Aduh, sadaya namunten. Yo. Is kunaon is bare. Lanjutkeun we. Ya. Pacek supaya aya Waalaikumsalam. Dia tadi dia. Saya. Jepun. Aya. Ya. Dia Jepoy kan dia pernah. Ya saya mah ini mah mungkin pelajaran dari ininya, maksudnya ya dari orang tua, dari lingkungan selalu mengajarkan, maksudnya segala sesuatu tuh harus dicoba. Dalam arti dicoba teh bukan berarti yang orang memang tidak mampu dicoba ya, maksudnya kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin dan itu tadi ya harus yakin, maksudnya orang insya Allah bisa, yakin ya insya Allah Allah juga akan membantu gitu. Dari saya mah gitu pasti. Jadi bagi saya mah coba weh lah gitu. Saya dulu gitu.
Jika jajang gas aja baheula dulu. gitu. Gas aja dulu. Jadi itu. Kan temen nyebut merek. Gas aja dulu, curhat belakangan. Komdak. Ya kalau dari saya mungkin nanti sebelum dari Ami, kenapa kita berbicara ke sana? Karena salah satunya kan kalau kita perhatikan secara betul-betul dari kondisinya sudah sangat luar biasa mendesak buat orang-orang yang mengatakan dirinya ingin berjuang dalam hal agama. Orang tes Kalau agama. kita tuh sales ya bisa dikatakan sales agama. agama. Ya. Kita bisa dikatakan bentengnya agama secara SDM, secara sumber daya manusia. Kita mendeklarkan diri kita ketika mau sholat, ketika mau syahadat aja sebenarnya kita siap dengan tanggung jawab orang kudu mempertahankan agama ieu. Walaupun sebenarnya agama teu butuh urang. Kalau kebetulan Orang teu butuh urang. Tapi itu humble nanya. Iya. Tapi kan kita teh punya kewajiban sampai sana. Khalifah di muka bumi tadi. Makanya obrolan seperti ini yang kita harapkan sebetulnya adalah sok atuh gerak-gerak balik deui kan biasa orang obrolkeun. Nah ranah juang urang anu urang teh mampu di dinya geus bebeakan di dinya gitu. Sambil ulah ngahinakeun anu beda. Bayangkeun mun tadi cek Ami busi ngahina pentil, mana mah pentil karet ajis 2000-an, aing busi cicing lagi dihandap dilieukeun teu gitu ya. Ditanya ge tara mana pentil merek naon? Busi aing iridium anjing kan. Nah, artinya kan ketika saling menghinakan, maka tidak tutup kemungkinan si pentil bahkan leungit gitu menurutnya. Iya. Artinya sama dengan kita melihat teman-teman kita yang berjuang di ranah yang berbeda. Makanya saya selalu support teman-teman yang tiba-tiba si barudak win dia bakuran anjing keren asik gitu. Terus pariman teh anjing. Nah, terus juga ketika nanti saya melihat ada Imong yang selalu berbagi beras. Ya. Evan yang selalu meramaikan masjid. Da urang mah teu kabita ngajalankeun marane. Urang hayang sekali-kali support, tapi kabita mah henteu. Kunaon urang hayang ngajalankeun, peda hayang ngasupport we hungkul kita. Hayang dibayar. Ya, mana dah? Ini teh mana? Nambahan 5 korek. Aya nu ieu di omongan. Makanya eta sama dengan teman-teman yang suka berdemo gitunya. Saya support mah dalam hal yang lain karena mun saya ngilu geus teu kabita. Kayak aya deui, aya demo nu usang kurang turun tapi nu ieu moal waka. Nah, ini yang harus segera kita sadari bahwa sebelum kita berbicara nya aing rek mampukeun dirinya, orang rek mampuna di mana? Kita gerak-gerak dipahami teh. Positioning. Rek di mana? Rek ranahna naon? Rek sebagai naon? Misalna urang begitu nanti ya ini mah enggak tahu takdir Allah seperti apa. Andai kan di dia bener aya perang, aing rek nyokot agen sebagai naon? Kurir aing mah. Sok kadikeun perintah naon aing ka mana wae bere motor hiji geus sorangan aing jalan. Aing geus mampu. Ya, asa olah motor win gitu. Atau ulah tuh aja. Tembak eta tembak. Dia nyalakeun tes. Win teh aslina teh 1000 cc ta. Tapi pas keur nyieun blok mesin teh nolna koreksi. Jadi wes 100. Maksudnya kita kembali ke dalam yang tadi. Bahwa kan sebenarnya kita mempelajari kita Islam dan kita semua sudah tahu lah ujungnya kan ada peperangan besar gitu. Terus kayak orang di mana medana gitu. Apakah kita hanya akan diam di rumah sedangkan kita sebenarnya wadahna keluar di imah? Iya. Menurut orang wadah di imah itu masalah gitu kan. Tapi sesuai itu dengan yang kita lihat, aing mah sebenarnya hayangna nu eta. Aing hayang nguruskeun kabeh walaupun perang moal kaleungitan siapapun yang bisa ngaji. Aing terus ke kampung-kampung ngajarkeun ngaji ngarah begitu perang beres anger aya nu hafal Quran misalkan gitu. Itu kan sangat mungkin gitu ya. Nah, makanya kalau saya sih berpikir bahwa topik hari ini kembali menyadarkan kepada kasus itu bahwa orang kudu gerak-gerak nyopot komitmen rek di mana posisi perannya. Masalah mampu teu mampu dicobaan we heula. Iya. Dan kali geus nyobaan mah nyaho. Ya, duh we lah. Ya, setelah jalankeun aya monitoring, dievaluasi, ngobrol diskusi jeung barudak aing mana mah teu cocok euy kitu cek Ami tadi kan bisa tiba-tiba segala rupa. Ketika teman kelihatan betul masuk di akal sambil orang istikharah bener tuh ya Allah jangan orang teh di dia kan di akar itunya. Iya. Sabab mun misalnya orang fokus nang ngandangan duit hungkul, fokus nang motoran hungkul, fokus nang berbagi Quran hungkul, termasuk itu fokus nang berbagi beras tanpa dipikirkan ieu teh ranah urang lainnya. Urang bakal konsisten mau berjuang di dia. Kita bahaya. Karena kenapa kita harus seperti itu? Karena kita harus taktis.
masalahnya musuh guys semakin taktis. Hari orang teu taktis, orang bubuk. Pergerakan orang juga jelema jalan-jalan bari lempang. Itu masalah di mimiti. Masalah gimana geus rek perangna, geus teu waktuna urang jalan-jalan bari lempang. Kudu geus boga strategi. Itulah pemimpi visioner, boga milestone, boga tahapan. Aing enak belajar ngaji, bulan hareup genep bulan ge kudu geus hatam. Satahun deui aing kudu geus hafal sajuz. Tahun ke depan kalau mau berbicara dia di Quran, aing enak kieu, bela diri we aing kieu, tahun hareup judo, tahun hareup karate, tahun hareup kunaon sabab aing merek nyokot medan perangna aing sebagai ieu. Aing rek berpikir strategis tagala rupana. Naon we? Ya kita harus berpikir gitu, termasuk saya, yang teman-teman gara-gara jadi serigala di bidang urang. Karena jangan sampai Islam diisi oleh perkumpulan yang dipimpin serigala, yang dipimpinnya adalah domba. Begitu serigala tidak ada, jadi domba, diguling musuh. Tapi andai kan kita kumpulan serigala, huluna dipenggal, orang serigala kan. Ya. Itu yang dipikirkan. Mungkin ditutup oleh Ustaz Rami, kesimpulan Rami mengenai topik kita nu mampu teu nyokot peran, nu teu mampu bawa nian nyokot peran, kudu kumaha. Tutup Mi. Banyak kan tentunya dari apa yang disampaikan teman-teman semua itu adalah bagian dari, saya pikir ya itu harus semua yang kita lakukan pada kadar dan kapasitasnya masing-masing. Ini yang paling penting karena sebagaimana janji Allah sendiri kan Allah akan selalu memberikan beban atau tanggung jawab pada seorang sesuai dengan kapasitasnya. Artinya pemahaman tentang konsepsi diri, memahami diri itu menjadi kata kunci. Karena bagaimana mungkin kita bisa bersedia melakukan sesuatu tanpa kita pernah mengetahui kapasitas diri. Akan cukup sulit kita untuk beraksi tentunya. Untuk itu bahwa ada kalimat yang menarik di Al-Quran yang saya pikir penting untuk dibacakan, dan ini menjadi hal yang cukup keren bagi saya. Misalkan dalam surat Al-An'am ayat 116 Allah berfirman, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Artinya betapa pondasi diri dengan iman, dengan keyakinan, dengan pengetahuan, ini yang kemudian bisa menjadi benteng diri agar kita tidak mudah terkecoh hanya gegara rumor orang lain, pendapat orang lain yang barangkali hanya sekadar prasangka, bukan berbasis ilmu, terlebih atas nama basis keyakinan. Makanya penting nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai ilmu pengetahuan yang berbasis keilahian ini menjadi pondasi dasar kita dalam beraksi pada tindakan apapun, pada kadar apapun yang kita pahami. Karena bukankah ketika kita memahami hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kemudian man arafa nafsah faqad arafa rabbah, atau sebaliknya man arafa rabbah faqad arafa nafsah, misalkan itu menyatakan diri betapa pemahaman tentang keakuan, kedirian ini menjadi salah satu stepstone atau milestone yang harus kita lalui dulu gitu. Sehingga kita ketika kita ada bersama, kita sudah tidak kasana malah mau ngariweukeun batur da urang sorangan geus bisa merenahkeun diri. Nepikeun ka urang ge bisa mihapekeun diri. Karena misalkan kenapa sih ada yang miskin, kenapa sih ada yang kaya? Sebutan secara sosial kan seperti itu. Kenapa sih harus ada yang sebut saja yang bodoh, sebut saja ada yang pintar misalkan? Kenapa harus ada seperti itu? Ya, karena kita terlahir dengan cara beragam, namun pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai situasi nyata itu kita tetap ada tanpa harus menafikan situasi yang lain. Gak akan ada namanya yang misalkan kemiskinan itu diberantas, gak mungkin. Betul. Yang namanya kebodohan itu diberantas gak mungkin. Bukan masalah gak mungkin dalam pengertian itu, tapi itu sudah sunatullah bahwa akan selalu ada. Atas bawah itu kan selalu ada. Makanya salah satu cara kemudian agar kita bisa kembali menemukan salah satu persoalan diri yang selalu tidak akan pernah selesai, saya pikir persoalan diri itu
itu selalu berhadapan dengan urusan kadang-kadang kita abai untuk mensyukuri pada apa yang ada pada diri. Sehingga makanya kemudian kalau kamu ingin bertemu dengan Allah misalkan, bergaulah dengan yatim piatu misalkan, dengan orang-orang yang duafa, agar itu kan sebagai treatment juga mengembalikan kepada kita bahwa oh geningan orang mah alhamdulillah dahar sapoe sakali ge geningan batur mah nepikeun ka teu dahar-dahar acan. Artinya itu kan kemudian ngebangun rasa syukur kita. Dan itu bentuk rasa syukur adalah bagian dari treatment untuk bisa mengembalikan recharge diri kita bahwa oh ya ternyata orang teh aya keneh, ternyata orang teh masih keneh bisa boga tanaga, ternyata orang keneh masih beruntung gitu. Unzuru ila man asfala minkum. Kita harus selalu melihat yang ke bawah agar sebagai bentuk reflection, bentuk ngaji diri gitu. Biar tahu diri akhirnya kan seperti itu. Dan permasalahan rasa percaya diri itu persis seperti ketika kita selalu mempertanyakan kumaha sih supaya istiqomah tuh gitu. Itu kan kadarna kolbu selalu yazid wa yanqus, naik turun gitu. Artinya ya peperangan kita tuh ada di sana gitu. Makanya kemudian kenapa difahaminya sebagai jihadul akbar, karena itu peperangan yang tidak pernah berhenti, peperangan yang tidak pernah menunggu dan ditunggu, hadir dengan sendirinya, alamiah, nature, bahkan bukan hanya sekadar alamiah, bahkan kita sendiri yang menciptakan peperangan itu sendiri. Jadi tak perlu kau tunggu kapan peperangan itu berlangsung. Saat ini kita tengah berada dalam peperangan. Tidak ada kata belum siap, harus siap. Karena kita tengah dalam peperangan. That's fine. Oke. Satu lagi pertanyaan nih. Ya, mangga. Tadi kan hanya dibahas yang mampu kenapa nggak maju. Tapi dibaliknya sekarang yang sudah maju padahal dia tidak mampu, apa yang sudah lakukan? Begitu rekomendasi. Karena sesuai dengan tadi kata Ustaz Atep, doakan. Yes. Doakan. Karena kita celah pun percuma, buat apa? Tapi kalau kita doakan, emang Allah nggak bisa kita merubah? Bisa kalau kita doa. Tapi kalau kita celah, apa bisa merubah dia? Nggak bisa. Belum tentu. Itu kata Ustaz, doakan. Ya itu kan kasus Rasul menyikapi kaum Taif kan. Rasul tidak kemudian menghancurkan kaum Taif itu, tapi justru mendoakan. Dan malaikat siap. Ya, padahal siap tinggal mencet tombol jebret bisa. Tapi kan Rasul tidak mengambil jalan itu, tapi justru mengambil jalan mendoakan. Bagi orang-orang yang bodoh sekalipun atau dianggap bodoh sekalipun, Rasul selalu memberikan peluang. Doakan. Karena dengan doa peluang terbuka. Dan memang karena ada banyak sekali orang yang sebetulnya dia nggak mampu tapi pada maksakan akhirnya menjadi mampu. Ya. Dan menurut orang sih sekarang ngelihatnya kondisi yang saya lihat sekarang lebih banyak berterima kasih kepada orang yang berbuat walaupun dia nggak mampu. Kunaon orang ngomong gitu, sabab mun teu urang nyokot setirna. Salah sorangan gitu anu mampunan teu oyak gitu. Kecuali dia sengaja berseteru dengan orang yang mampu sebenarnya. Ini beda urusan. Ini mah saya berbicara ketika ada banyak sekali peran yang tapi bisa jadi ada terjadi kesalahan berpikir. Orang pikir kalau dia mengambil tindakan A itu resikonya besar. Ya. Tapi kalau tidak mengambil tindakan A resikonya kecil. Ya. Dia pikir dengan tidak mengambil tindakan besar itu tidak akan bertanggungjawabkan. Ya. Jangan-jangan kesalahan berpikirnya di sana. Ya, sehingga kebanyakan orang lebih memilih resikonya kecil. Nah, padahal nyokot resiko gede, nyokot detik pertanggungjawaban. Jangan-jangan kita lupa itu. Iya. Nah, sehingga akhirnya nyokot jalan aman. Nu penting mah orang aman we. Nah, iya. Nu penting mah orang dahar sabulaneun aya. Iya. Beres lah guys. Yes. Asal beres urusan. Beres urusan. Zona nyaman. Nah makanya kalau saya sekarang jujur banyak berterima kasih kepada orang-orang yang bergerak walaupun dia tidak mampu, dan saya akan menyalahkan orang yang mampu tapi dia nggak bergerak. Tidak bergerak. Tapi saya ngomong ke tadi karunya. Entong, aing geus kaki. Aing geus kaki. Rodak. Hok rek ngomong nama nih. Nge-DM tadi. Oke, teman sebaku, kayaknya diskusi seperti ini kan tidak akan pernah selesai. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi insyaallah berikutnya
di waktu yang dengan mood yang ditentukan dengan hawa nafsu. sesuai hawa nafsu. Malah nafsu orang teh nafsu diskusi euy gitu anjir. Mengalir bagaikan air. Mengalir bagaikan air saja, kita nggak tahu bermuara di mana nanti. Tapi insyaallah Siapa bah? Aya ngangkleng we cenah. Kayak geus dengar bencar. Modal lain. Masalahnya iya tadi Geus pirak ditutup geus lain lah. sebelum ditutup. Jadi masing-masing kan punya potensi ya. Ya. Masing-masing punya potensi dan sendiri pun banyak potensi yang banyak bisa diserap. Dan kemungkinan ini harus walaupun ngalir siga cai we, da cai mah tarayangan anu lahan anu leuwih luhur kan. Pasti ka handap ya berjatuhan bagaikan daun-daun kering ya kemana we berserakan. Nah mudah-mudahan ke depan tuh karena banyak teman-teman ya punten Robi baru datang nih teman kita juga punten Rob dan saya mau minta ke ya diperbanyak juga dengan teman-teman di wilayah timur ini. Oh, ya. Insyaallah ya Mi ya. Ya, siap Sanawi. Oke, sponsor orang Gerwanta Istana Baru ke Prokura. Itu. Ujung saya jadi teh gigireun teh ATM orang ke Prokura. Iya atuh tah, iya bisa. Dulurna. Betul, karena yang kita harapkan kan perjalanan teman sebangku ini konsepnya memang mencari ilmu-ilmu yang ada di teman-teman. Ya. Yang hadir diwajibkan untuk berbicara. Itu kuncinya. Tidak ada kiblatna ke mana. Ya. Bukan berarti apa-apa karena kita dalam proses menyadari semuanya sedang dalam kondisi butuh ilmu dan berpikir bahwa ilmu bisa datang dari mana aja. Jadi berbagi ya. Iya, berbagi. Berjamaah kan tadi soal Ustaz. Berjamaah betul. Dan baik Ustaz. Dan buat kita sih ketika teman-teman mau berkumpul dan berdiskusi, ya di sanalah kita insya Allah akan ada. Kita nggak mau jadi semacam ngomongan gitu loh. Bahkan Ami pun harus ngerem diri karena kita di sini harus sepakat untuk saling mendengarkan. Dan bisa jadi sarujit-rujit si Agus, aya ilmu tidinya. Asli ya. Jadi rujit ka urang lah gitu. Da kan sia nu rujit. Jangan aing teh lamun eta. Oke lah teman-teman, kita sudahi dulu sekarang. Dan karena waktu sudah larut juga, ya. Mi enggeus cicing mi engeusan. Iya reunian. ATM tuh tadi. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi nanti di wilayah timur. Mungkin kita bisa di tempat mana nya, bawa sabari camping di Manglayang. Kudu camping nggak? Kudu camping, kudu camping. Eta beda deui kami kemana. Nah, kita agendakan nanti. Tapi yang pasti dengan satu komitmen siapapun yang hadir diwajibkan untuk menyumbang suara. Siap. Wajib ditanyain si Agus mah. Mau si Agus kok enti usir heula kemana anjing dah. Nuhun sadayana dari saya sekian, dari teman-teman semua sekian. Obrolannya panjang lebar karena ini memang konsepnya adalah ngobrol. Kalian tidak bisa hadir, kita rekam untuk ikut mungkin berpikir rek waktu menit sabar lagi kop teh teuing nya. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fight.